Sahabat tani, di dalam siklus hidup tanaman terdapat dua fase utama, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Pada masa generatif, semua tanaman membutuhkan unsur hara fosfor dan juga kalium buat mendukung tanaman kita tuh berbuah lebat dan juga dapat berproduksi dengan lebih maksimal lagi. Dan ternyata kita bisa loh mendapatkan kedua unsur hara ini melalui pembuatan pupuk organik cair. Dan pada video kali ini kita akan membahas secara detail tentang pembuatan pupuk organik cair pada masa generatif tanaman dengan bahan yang mudah banget buat kita dapetin. Dan karena pupuk ini tuh kita buat dengan unsur hara yang berisikan kalium dan juga fosfor, maka pupuk ini kita kasih nama yaitu MKP organik. Jadi bersama saya Reza Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, maka tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro dulu. BIM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. Amin. Sahabat tani, memiliki tanaman yang tumbuh dengan subur, besar-besar, berbuah dengan sangat lebatnya itu pasti loh keinginan setiap orang, bener gak? Dan untuk mendapatkan semua itu, maka kita perlu melakukan penambahan unsur hara bagi tanaman kita, dan salah satunya bisa kita dapatkan dengan penambahan pupuk organik cair. Sebelum kita melakukan pembuatan pupuk organik cair MKP organiknya, maka saya pengen mengurutkan terlebih dahulu ya sahabat tani, pupuk organik apa yang bisa sahabat tani terapkan mulai dari fase sebelum penanaman, fase penanaman atau fase vegetatifnya sampai pada masa generatifnya. Dimulai dari pupuk JMS atau Jadam Microbial Solution yang ada pada video yang ini. Dan JMS ini bisa kita berikan pada tanah pertanian kita sebelum ada tanamannya. Kemudian setelah kita pindah tanam, maka kita bisa memberikan PGPR Jakaba yang udah banyak banget loh ya sahabat tani testimoni realnya. Kemudian dilanjut dengan POC kayak nutrisi pada video yang ini. Sampai pada pupuk masa generatif tanaman di mana membutuhkan unsur hara kalium dan juga fosfor. Maka mari kita bikin bersama ya sahabat tani MKP organiknya. Ayo! Kita mulai dari persiapan bahannya. Pertama yaitu 2-3 biji kentang. Kedua yaitu garam kasar. Ketiga yaitu serasah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Dan ini tuh boleh diambil dari dedaunan bambu, dedaunan ketapang, misalnya dedaunan kakao atau dedaunan lain ya sahabat tani, itu boleh kok. Yang penting pastikan itu adalah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami, oke? Kemudian bahan selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, ini adalah pisang ya sahabat tani, dan kita butuhnya sekitar 1 sisir yang isinya tuh kira-kira 10-15 bijian. Dan untuk pisang ini tuh ya sahabat tani tuh nggak harus bagus kok, tapi usahakan pisang yang udah nggak lagi termakan, atau ya sahabat tani Anda bisa cari aja ke penjual buah kayak gitu loh. Nah, pisang-pisang yang sudah terlalu matang, yang udah nggak layak lagi buat dijual gitu ya sahabat tani, pasti murah, bahkan bisa gratis loh ya sahabat tani. Kemudian bahan yang kelima yaitu IM4. Kemudian bahan keenam yaitu 1 biji bonggol pisang. Kemudian bahan ketujuh yaitu air kelapa, dan kita butuhnya sebanyak 10 liter. Dan tips buat Anda yang mau cari air kelapa gitu ya sahabat tani, maka datangin aja loh penjual kelapa parut di pasar. Nah, pasti banyak kok ya sahabat tani tersedia air kelapanya. Atau di tempat Anda ada yang mau hajatan nggak gitu loh, dan kebetulan misalnya menunya banyak santan-santanan misalnya. Nah, minta aja ya sahabat tani air kelapanya lah daripada dibuang, ya enggak? Dan bahan terakhir yaitu gula ya sahabat tani, dan gula ini berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme yang ada di dalamnya. Dan untuk gula gitu ya sahabat tani, boleh kok gula merah atau gula putih juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan ini adalah daftar bahan-bahan yang kita perlukan. Dan silakan ya sahabat tani, biar nggak usah nyatet kayak gitu loh, maka silakan screenshot gambar yang ada di depan Anda ini, oke?
Sekarang mari kita lakukan proses pembuatannya. Pertama, potong-potong kentangnya sampai ukuran yang kecil-kecil gitu ya sahabat tani. Dan untuk kulitnya kayak gitu loh, boleh dibuang, boleh juga enggak gitu ya sahabat tani, itu enggak jadi masalah. Dan kemudian rebus pada air mendidih itu selama kurang lebih sekitar 15 menitan. Sambil kita menunggu kentang rebusnya, maka gula merah kita halusin. Dan kita butuhnya tuh sekitar 200 sampai 300 gram gula merah gitu ya sahabat tani. Jadi nggak terlalu banyak kok, oke? Kemudian, nah bonggol pisang gitu ya sahabat tani juga sama kok, kita potong-potong halus. Kemudian pisang, nah kalau pisang ini gitu ya sahabat tani, itu kita pisahin dulu sama kulitnya. Dan kemudian bagian kulitnya ini tuh kita potong-potong halus juga gitu ya sahabat tani. Nah, bahan-bahannya udah selesai kita potong halus kan gitu ya sahabat tani. Selanjutnya buat Anda yang punya blender misalnya, maka silakan blender bahan-bahannya. Dan buat Anda yang nggak punya gitu loh, maka bisa lakukan seperti yang kami lakukan ini ya sahabat tani, yaitu masukin buah pisangnya ke dalam kain saringan, kemudian peras-peras lumat gitu ya sahabat tani pada ember yang udah bersihkan air kelapa. Jika udah, maka lunakannya juga ya sahabat tani, itu silahkan masukin ke dalam airnya juga, oke? Kemudian kentang. Nah, buat Anda yang punya blender juga ya sahabat tani, maka silahkan di blender. Tapi kalau nggak ada, maka boleh ikutin seperti yang kami lakukan ini ya sahabat tani, yaitu saring dan juga peras lumat ya sahabat tani kentangnya. Jika sudah, maka lunakannya ini juga masukin ya sahabat tani ke dalam air kelapanya, oke? Kemudian selanjutnya, nah kita tambahin 4 sampai 5 sendok makan garam kasar dan kita larutin ke dalam air. Lalu tambahin juga ya sahabat tani sekitar 5 sampai 7 tutup IM4 dan aduk bersamaan dengan garam kasarnya. Lalu masukin ke dalam campuran bahan-bahannya dan aduk secara merata, oke? Selanjutnya, masukin serasa dedaunan pada kain saringan, ikat dan remas hingga keluar sari-sarinya. Dan untuk serasa dedaunan ini tuh sebenarnya kita tuh perlu cuman sekitar 2 genggaman aja ya sahabat tani. Tetapi lebih juga gak jadi masalah kok. Jika sudah, maka tutup menggunakan penutupnya. Tapi jika Anda nggak punya penutupnya, maka pakai kain aja boleh kok ya sahabat tani. Atau mau pakai karung sebagai penutupnya juga nggak jadi masalah kok. Dan nanti ikat dengan menggunakan tali supaya dia lebih kencang gitu ya sahabat tani. Dan tunggu proses fermentasi bahannya itu sekitar 21 harian. Nah, sudah hari ke-21 ya sahabat tani, dan mari kita lihat gimana hasilnya. Dan ternyata setelah kita ukur menggunakan TDS meter, ternyata hasilnya adalah 14.000 ppm. Artinya di dalam larutan ini itu tuh terdapat kadar mineral terlarut di dalamnya itu sebesar 14.000 ppm. Mantap! Dan mari kita lihat bersama ya sahabat tani bagaimana kondisi mikroorganismenya menggunakan mikroskop. Nah, ini ada 1 ml sampel MKP organiknya. Dan langkah pertamanya yaitu kita perlu siapkan yang namanya preparat atau tempat buat menaruh sampel yang bakal kita uji. Kemudian, nah kita tetesi ya sahabat tani sebanyak 1 tetes sampelnya pada preparat. Dan perlu Anda ketahui bahwa 1 tetes ini tuh cuma 0,05 ml aja loh ya sahabat tani. Dan itu tuh dikit banget loh ya sahabat tani, ya enggak? Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tutup menggunakan deglas atau kaca penutup dari preparatnya. Dan mari kita taruh pada mikroskop. Nah, terlihat ya sahabat tani ini tuh banyak banget loh mikroorganismenya, ya enggak? Dan ini tuh isinya bervariasi loh ya sahabat tani. Ada Bacillus yang merupakan bakteri pelarut fosfat, kemudian ada juga Lactobacillus yang merupakan bakteri asam laktat, dan masih banyak lagi loh varian-varian dari mikroorganisme di dalamnya yang pastinya sangat-sangat bermanfaat buat keberlangsungan kehidupan dari tanaman kita. Mantap? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mantap apa mantap banget? Ayo. Oke, keren ya sahabat tani, dan mari kita masuk pada Q&A video MKP organik ini, oke? Pertama,
Apakah pupuk ini bisa diaplikasikan pada semua tanaman? Maka saya jawab bisa loh ya sahabat tani, terkecuali jenis tanaman yang pada masa generatifnya itu sensitif terhadap unsur mikro Cl atau klor. Dan jika Anda menanam salah satu dari tanaman tersebut, maka satu bahan utamanya yaitu garam kasar itu silahkan buat tidak diikutkan, oke? Dan ini dia daftar tanaman yang sensitif terhadap unsur mikro Cl atau klor. Pertanyaan kedua, berapa dosis aplikasi dari pupuk MKP organik ini? Maka untuk dosis itu sendiri untuk aplikasi kocor bisa kisaran 20-25 ml per liter airnya, dan untuk aplikasi penyemprotan maka kita bisa pakai sekitar 10-15 ml per liter airnya. Tapi buat dosis di sini tuh nggak mengikat loh ya sahabat tani, itu bisa jadi lebih banyak. Itu intinya adalah coba atau tes dan ukur dulu bagaimana respon dari tanaman Anda, oke? Ketiga, seberapa besar sih kandungan kalium dan fosfor yang ada pada pupuk ini? Maka saya jawab buat isi kandungannya kayak gitu ya sahabat tani. Kebetulan saya belum punya alatnya gitu loh, dan alatnya tuh namanya adalah perangkat uji pupuk. Dan untuk kandungan sederhananya tuh pertama ya sahabat tani, pisang. Nah, menurut referensinya pisang memiliki kandungan kalium paling besar di antara kandungan-kandungan lainnya. Kemudian bonggol pisang itu memiliki kandungan fosfor di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu air kelapa itu memiliki kandungan kalium dengan jumlah yang cukup banyak di dalamnya ya sahabat tani. Dan ini yang paling penting yaitu apa? Terdapat mikroorganisme Bacillus yang merupakan bakteri buat pelarut dari fosfat gitu ya sahabat tani, sehingga dapat menyediakan unsur hara P bagi tanaman kita. Mantap. Keempat, berapa interval pengaplikasian pupuk ini? Maka bisa diaplikasikan dengan interval yaitu 10-14 hari sekali gitu ya sahabat tani, oke? Dan pertanyaan terakhir, apakah pupuk jenis ini bisa dicampurkan dengan pupuk kimia? Maka kalau memang Anda mau melakukan hal ini maka boleh sebenarnya sahabat tani, tetapi silakan ukur tingkat ppm aplikasinya itu cukup kisaran 2000-an ppm aja gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita juga akan bahaskan ya sahabat tani beberapa jenis bahan dengan kandungan kalium dan juga fosfor di dalamnya yang bisa kita gunakan sebagai alternatif juga dalam pembuatan MKP organik yang lebih kaya lagi gitu ya sahabat tani. Mau apa mau banget? Coba ayo. Kok saya belum dengar jawabannya? Mau apa mau banget? Makanya buat Anda yang belum subscribe channel ini maka silahkan klik tombol subscribe-nya, biar kalau ada video yang baru yang tayang di channel ini maka Anda akan langsung dapat notifikasi langsung di handphone Anda, oke? Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.